Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang pertama tentunya kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertemu dengan para mujahid dakwah di bidang pendidikan. Calon-calon penghuni surga yang pertama nanti mudah-mudahan. Kita harus bersyukur pada Allah hari ini kita bisa bertemu, berkumpul, bermuajahah. Kemudian yang kedua kita harus gemar senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita bersolawat? Karena perintah Allah. Dan Nabi nggak perlu didoakan sudah pasti masuk surga. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ini diantara kalau kita ingin punya hajat maksud tujuan sering-seringlah bersolawat ya. Kalau kita kan solawatnya hanya satu, Allahumma sholli ala Muhammad, cukup itu aja. Kemudian yang berikutnya, terima kasih saya diberi kesempatan. Jadi ya materi ini mungkin tidak relevan dengan judul atau dengan tema ya, pelatihan bagi guru tahfidz atau tahsin Al-Quran di SD atau MI. Tapi mungkin panitia dirasa perlu untuk ada materi semacam ini, Mas Bahrun, untuk pembekalan ya, pembekalan dalam rangka kita menjadi salah satu pelaku dakwah di dunia pendidikan. Maka saya mengambil judul ini, saya yang mana ini ya, ini udah pernah kelihatannya ini. Akhirnya saya ngambil yang ini. Mungkin di Majenang sudah pernah saya sampaikan, bagi yang belum mungkin nanti sebagai tambahan wawasan pengetahuan bagi kita. Oke, saudara sekalian, jadi kita sebenarnya punya potensi banyak khususnya di sekolah-sekolah ya, sekolah kita. Banyak lagi saya kira di sekolah-sekolah kita banyak yang potensinya itu luar biasa. Tinggal kita nanti mengembangkan, memberi kesempatan, memberi panggung, ruang panggung kepada rekan-rekan kita. Ini para kepala sekolah, para kepala madrasah yang ada di Kabupaten Cilacap. Oke, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita dalam bermuhammadiyah itu, apalagi ini kepala sekolah atau kepala madrasah dan guru agamanya saja, kalau kita tidak enjoy dalam bermuhammadiyah, tidak senang dalam bermuhammadiyah, bagaimana kita akan mengajak orang lain bermuhammadiyah? Kan begitu. Dewek be ora senang bermuhammadiyah, kok orang ngajak wong dia bermuhammadiyah ya tangi lamun. Maka kita harus senang, gemar, ceria, bahagia bermuhammadiyah. Senang kita. Kita tampakkan, tunjukkan di mana-mana bermuhammadiyah, nggak apa-apa kita. Muhammadiyah itu organisasi yang dihormati, disegani di mana-mana. Tinggal kita ini menempatkan diri. Nah, ini yang saya harapkan. Maka kepada kepala sekolah, kepala madrasah, mari kita membawa misi ini. Misi dalam bermuhammadiyah. Supaya apa? Supaya Muhammadiyah ini terus menjadi bagian denyut nadi kehidupan di masyarakat. Jangan sampai Muhammadiyah itu menjadi antipati di masyarakat karena kita juga kadang-kadang tidak konsekuen dalam bermuhammadiyah. Ya, kita sebenarnya bisa menciptakan budaya bermuhammadiyah di masyarakat. Cuma kadang-kadang kita itu tidak mampu, tidak kuat, dan tidak ada niat untuk menciptakan budaya bermuhammadiyah, budaya berkemajuan, kultur Muhammadiyah di masyarakat. Karena apa? Karena kita tidak percaya diri. Kenapa kita tidak percaya diri? Mungkin karena kita kurang pengetahuan, kurang ilmu, ataupun mungkin kurang pengalaman dan sebagainya. Maka saya harapkan mulai sekarang kita percaya diri aja. Bismillahirrahmanirrahim, kita bermuhammadiyah dengan ceria, dengan senang, agar orang lain itu ikut kepada kita. Jadi kita senang, ceria dalam bermuhammadiyah dan sebagainya. Oke, saudara sekalian, saya memberi judul ceria dan bahagia dalam bermuhammadiyah. Next, ya. Sekarang visi Muhammadiyah. Ini visi secara umum kita harus tahu bahwa Muhammadiyah itu endingnya adalah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Luar biasa. Jadi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya ini sebagai misi utama, visi utama dari Muhammadiyah.
Ini harus kita patri dalam kehidupan secara ideologis kita, supaya kita ini mantap. Ora usah tengok-tengok siki. Ini misi utama kita. Jadi bukan misi politik, bukan misi misi apa itu khilafah, tapi kita adalah dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, lanjut. Lho iki masa perintah karo senior ya ora patut sing nom wae iki lho. Oh, apa-apane. Kemudian misi Muhammadiyah antara lain menegakkan tauhid yang murni berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua menyebarkan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang ketiga mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Yang pertama menegakkan tauhid yang murni berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tauhid kita itu murni, Pak. Tauhid kita itu harus murni, lurus sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Orang setengah-tengok kita belajar tauhid, amalkan tauhid, la ilaha illallah. Udah itu. Muhammadiyah ciri khasnya apa? Tauhid. Ya, maka kalau ada pengajian tauhid, ada kajian tauhid, ada buku-buku tauhid, kita pelajari, kita kaji, kita amalkan. Itu yang menjadi kekuatan dahsyat di Muhammadiyah itu tauhidnya. Maka dulu ada istilah namanya tauhid sosial ya dari Amin Rais dulu. Jadi mewujudkan nilai-nilai tauhid dalam kehidupan sosial. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita sebarluaskan ajaran Islamnya. Bagaimana kita akan menyebarluaskan kalau kita tidak punya kemauan untuk yang disebarluaskan? Ya. Ini yang mungkin punya buku tarjih mungkin bisa dihitung 1, 2, 3 dicek di rumahnya ya. Tiliki baru main di bukunya tarjih aja jale gitu. Iya. Oh, nen ora gumun aku nek. Aku nembe dikirimi wah tulis sampean iki 600 halaman. Saya udah mulai rekaman sedikit-sedikit. Oh, ya apik ya Muhammad iki. Aku urung tau maca nggih. Saya tadi kemarin malam mau merekam tapi nggak jadi itu. Pengobatan alternatif menurut Majelis Tarjih. Nah, itu kan ada. Kemarin yang sudah saya videokan itu satu tentang etika berpolitik di Muhammadiyah. Kemudian yang kedua etika bisnis. Etika bisnis menurut Islam. Nah, itu luar biasa. Apa saja yang Anda tanyakan di buku Muhammadiyah sudah ada. Ming kadang-kadang dewek pada orang maca. Lah kira-kira nularna kepriwe jajal kan bingung mbok Muhammadiyah kepriwe. Urung maca terus maca nggone tanggane. Jadi kita menyebarluaskan ya dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Insya Allah di Muhammadiyah itu tuntunan ibadahnya sudah komplit, plit. Tentang apa wis iki? Tentang pernikahan ada. Tentang haji ada, tentang zakat ada. Semuanya ada. Bahkan tentang tata kelola lingkungan, tentang kekerasan di dalam rumah tangga dan sebagainya sudah ada. Tentang COVID-19 sudah ada. Bahkan Muhammadiyah sudah ada jadwal Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha 100 tahun yang akan datang di sana. Cuma sing ditokna ya tahun kiye kayak gue nah. Wih kasik Muhammadiyah. Mantap dalam bermuhammadiyah, dalam berislam ya. Kemudian yang ketiga mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Kita dalam pribadi dulu. Jadi panjenengan ini adalah sebagai sosok-sosok Muhammadiyah berjalan. Jadi jangan malu-malu saya ini orang Muhammadiyah. Walaupun ya bukan saya orang Muhammadiyah loh, nggak usah. Tapi dalam keseharian, dalam sepak terjangnya kita itu mencerminkan sebagai kader Muhammadiyah. Bocah nom kowe bres mikir keri. Bres. Pokoke bismillahirrahmanirrahim. Bres. Senggayar kok tuh akeh sing jagani. Bres gitu. Ahmad Dahlan tuh luar biasa, pres banget ngedekna Muhammadiyah, disengit ya wong ora usah Ahmad Dahlan, Nabi Muhammad banyak yang benci orang-orang kafir. Lah kita wis anu obah ya diomong, meneng ya diomong mending obah gawe pola, men wong pada keperadaan. Jadi dalam pribadi kita maksudnya. Kemarin waktu saya dikasih buku, saya bikin video juga. Kagem Mas Ganjar, nah, matur nuwun. Ya. Nganggo topi, ngerti kok isin gitu. Tapi koboi. Jadi kita harus menampakkan diri Muhammadiyah jompetan.
harus muncul di permukaan, kelihatan di semua aspeknya. Nangaring lingkungan masyarakat muncul. Ya monggo panjenengan yang punya kesempatan jadi ketua RT ora apa-apa, lumayan jabatan ketua RT kok. Angel-angel golek ketua RW kardus apa? Ini kardus mayor ya. Ketua RT bisa. Keluarga dan masa keluarga kita jadikan sebagai keluarga terbaik. Maka saya termasuk sangat konsen terhadap urusan keluarga. Saya lagi merancang ini nanti video-video saya mungkin akan membahas tentang keluarga. Kemarin saya sudah mulai tapi mandan aneh gitu ya. Cilacap janda paling banyak. Nah. Jadi perceraian sangat tinggi. Kemudian sekarang yang lagi ngetren ini adalah prostitusi online anak. Ini yang luar biasa, naudzubillah min. Nah, kita keluarga kita jaga nih supaya jadi keluarga. Apa pedoman kita dalam berkeluarga? Ada itu pedoman Islami hidup warga Muhammadiyah, bukunya kecil ya Pak ya. Nah, download juga ada. Warnanya apa ya, Bah ya? Hijau ya. Iya. Bukunya cilik. Ya ringkas kalau diamalkan kita bagus sekali. Bapaknya hebat-hebat, ibunya hebat-hebat dan seterusnya, anak-anaknya hebat-hebat. Dan anak-anaknya jangan lupa kita jadikan kader Muhammadiyah. Sing fanatik dari Muhammadiyah, internal kita itu harus fanatik, internal kita. Metu lah kita mandan alon-alon. Kita internal itu harus fanatik. Sing arep gedekna sekolah Muhammadiyah siapa ya diantaranya utamanya adalah warga Muhammadiyah. Guru-guru Muhammadiyah, kepala sekolah Muhammadiyah, anak-anak sing pilihan utama di sekolah nanang Muhammadiyah. Nek ora diterima nang Muhammadiyah nembe maring sekolah liyane. Aja kebalik. Sekolah negeri Gisit misalnya, mohon maaf, atau sekolah dari sebelah dulu baru kemudian Muhammadiyah. Nah, ini kan dimulai dari kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Nah, kemudian dalam kehidupan masyarakat. Lanjut. Nah, ini dilewati ya. Yang dan dakwah cilik-cilik ya usaha Muhammadiyah. Nah, kita itu harus berbahagia dalam bermuhammadiyah. Muhammadiyah harus ceria. Kalau tidak ceria, ya kepriwe ya wong ora seneng ya, bebeh ya. Kita harus ceria. Kalau senang itu apapun menjadi senang, menjadi indah kayak pengalaman kayak ya. Lautan kan ku seberangi, gunung kan ku daki, tak peduli panas terik matahari atau hujan lebat. Demi cintaku padamu sayang. Nah itu kalau kita senang, nggak terasa. Di zaman ini Kang Bah, kalau zaman apel men kredek numpak pitontan. Tapi wong seneng. Iyalah ka standarnya kredek nawit gedang. Bahasa Arab Bali rantane ucul. Nah, tapi karena senang maka dia akan menikmati. Orang pun tidak orang mikiri pit orang karena dia senang ceria wajahnya dan sebagainya. Maka tertarik misalnya. Mau contoh gue umpamane loh. Tapi ya orang ki orang model pacaran dia langsung nih. Nah, ini mengapa kita harus bahagia? Pertama, kalau kita saja tidak merasa bahagia dengan keislaman kita, bagaimana kita akan mampu mengajak orang lain untuk bahagia berislam melalui Muhammadiyah? Tangi lamun. Sing penting apa? Aki kowe, bro. Nyembelih wedhus sing penting, Bok. Yang sunnah Rasul itu nyembelih wedhus, aja rembugane dhewe ge kendurane ora usah. Kakek nudel, kakek ribet, pres bae nyembelih wedhus. Akikoh sunnah Rasul, laki-laki nyembelihnya 2, perempuan nyembelih siji. Ora ketang wedhuse gede bisa. Nek bingung ngeliat wedhus ya mari ngene Mas Idos. Apa ya Mas Idos ya? Iya, misalnya. Jadi kadang-kadang kita beragama itu unik, lucu, aneh. Sing ora sunah, sing ora wajib dipentingnya, sing wajib sing sunah malah ilang. Dewek golati dompakune ilang sidane. Iya, kendurenan tenge pira 20 juta, tapi orangnya nyembelih wedhus. Kan lucu. Engko dadi masalah korban dadi masalah maning. Ki urung diakui kowe, kon yo kok lah. Nang Muhammadiyah bres kepenak, wis ora perlu mikir akeh kok iki kurban. Jadi kita beragama itu enak-enak sajalah.
Di Muhammadiyah itu insya Allah banyak diskon, mudah-mudahan gampang masuk surga nih. Enak banget ya. Terawih 11, enak bro. Dan itu kita yakin itu yang yang sunnah Rasul yang itu. Likur ya, misalnya itu kan. Itu contohnya nyembelih wedhus kan, penak nyembelih wedhus Pak. Jadi ini kan cermin kita, ada sikap kita dalam bermasyarakat mencerminkan sikap bermuhammadiyah. Kemudian akhlak kepribadian dan kehidupan kita sehari-hari adalah cermin dari keberislaman kita, bukan kata-kata yang menentukan tapi apa yang kita lakukan. Jadi kadang-kadang ya kita banyak kata, kamuflase, fata morgana, apalagi zaman sekarang, pencitraan lewat Facebook, pencitraan lewat apa lu gitu. Jadi Facebook itu kadang-kadang ya berapa persen kebohongan ya kalau di Facebook ya. Mungkin kalau saya analisa ya sekitar 60% lah ya. 60% kamuflase, kalau yang 40% itu yang bagus-bagus. Kepala sekolah, guru agama apalagi ini termasuk yang 40% mudah-mudahan. Iya, saya senang kalau ada yang nge-share yang baik-baik, yang apalagi itu bikinan sendiri. Jadi kita ini adalah beragama itu kan tidak hanya semata-mata kata-kata saja, tidak hanya simbolik saja, tapi kita lebih kepada substansional, ya. Perilaku-perilaku yang mencerminkan akhlakul karimah, jujur, kemudian dapat dipercaya, kemudian bertanggung jawab, semangat, etos kerja tinggi dan lain sebagainya, senang bermusyawarah dan sebagainya. Itu kan perilaku-perilaku yang mencerminkan akhlakul karimah, yang itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita. Maka kita dalam bermuhammadiyah ini kita awali dari kita sendiri, dari pancaran diri kita. Muhammadiyah itu keunggulannya di mana? Di moral, Mas. Ya, secara jumlah kita ini minoritas. Jadi nek panjenengan ngomong minoritas dia nuake balade. Artinya minoritas itu sebagai mayoritas. Nang dindi minoritas Muhammadiyah memang minoritas. Tapi nang dia rumusnya minoritas kalah nang mayoritas orang nana rumusnya. Minoritas itu kalau semangat bisa mengalahkan mayoritas. Jel sikit dihitung wong Kristen nang Indonesia pira, wong Cina nang Indonesia pira. Mbok mereka itu pemenangnya. Dewek wong Islam sing mayoritas ki berapa persen sekarang? Itu salah satu buktinya. Maka dalam Al-Quran itu disebutkan berapa banyak golongan yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak atas izin Allah. Jangan berkecil hati, minoritas mendewekan. Wong pinter kalah karo wong apa mian Pak Latif? Wong pinter kalah karo wong sregep ya. Wong sregep kalah karo wong karo wong nekat. Sehingga kita ini nek ora pinter ya sregep lah. Nek ora sregep ya nekat. Walaupun itu nanti semuanya dalam rumus saya itu semuanya kalah oleh orang-orang ikhlas. Ya. Wong pinter kalah nang wong sregep, wong sregep kalah nang wong nekat kalah nang wong gemblung. Nah, tapi semuanya itu nanti kalah oleh orang-orang ikhlas. Orang ikhlas itu tidak ada yang bisa melawan. Bahkan setan itu pun segan. Ya. Ini. Jadi mengapa kita harus bahagia? Lanjut. Ya, ini lanjut. Sekarang diantaranya, satu, kita itu berjuang karena Allah dan mengharap ridho Allah. Jadi kita ini berjuang karena Allah itu tidak pernah mengenal yang namanya berjuang itu, mengenal menyerah itu tidak pernah. Berjuang berhenti itu tidak pernah berhenti. Berjuang itu kapan? Sepanjang hayat. Jadi kalau panjenengan kemudian mengeluh, aku kesel banget iki ngurusi sekolahan, nanti akan diistirahatkan oleh Allah. Wis konaso ya dengan berbagai macam caranya walau alam bisawab itu akan terus istirahat, tapi tetap semangat kita. Jangan mencerminkan sebagai orang yang mengeluh. Itu dalam bahasa agama kan ada mengeluh ya. Innal insana khuliqa haluan idza massahu syarru jazwan ila akhirih. Jadi manusia memang suka mengeluh, terutama yang suka mengeluh laki-laki apa perempuan ya. Semangat kita wis pokoknya.
Seperti semangatnya panjenengan ketika jatuh cinta itulah, berjuang itu. Pantang terus, cara bahasa nangaring simbol kayak sekali layar berkembang takkan pernah mundur sebelum menang, maju terus. Sekolah Muhammadiyah sekarang harus menjadi yang terbaik ini, Kang Bahrun. Ya orang terbaik fisiknya terbaik apa nih, wis pokoknya lah. Kepalanya misalnya luar biasa, wis pokoknya. Sekolah maju tidaknya itu menurut saya itu tergantung kepalanya. Sirai lah, wanu badan kan tergantung sirai gitu ya. Jadi kalau sirai wis bingung, ya lihatnya bingung kabeh. Sirai mumet, ya lihatnya melu kedagangan. Maka menurut saya itu 85% kemajuan sekolah itu karena kepalanya. Bukannya kepalanya sing hebat-hebat. Nek kurang hebat ya di upgrade men kon hebat. Di upgrade kisi, diinstal kon hebat. Nah ini tugasnya di refresh itu supaya hebat. Misalnya kepalanya atau gurunya yang punya potensi orbitkan terus. Kita berjuang karena Allah, mengharap ridho Allah, termasuk panjenengan yang jadi kepala sekolah, kepala madrasah, berjuang karena Allah. Jangan yang nomor 1 itu karena Allah. Adapun nomor 2, 3, 4, 5 nanti boleh yang lain lah. Tapi yang pertama adalah kita berjuang karena ini kan mujahid dakwah di dunia pendidikan. Maju mundurnya sekolah tergantung kepalane. Jadi nek kepalane si sekolah orang maju berarti kepalane. Nek muridnya hebat apa ora tergantung gurune. Jadi murid-muridnya gue kepriwe gurune, nek gurune mulange pintar, benar dan sebagainya hebat-hebat. Wis lah. Terus yang nomor 2, Muhammadiyah mengajak umat Islam kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita terusannya mikir gini beda. Betul mikir dhuwure ya. Oh iya, bener. Ya, nomor 2. Oh, nomor 2 gisit. Muhammadiyah mengajak umat Islam kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan balik maring Quran dan As-Sunnah, bukan mulia luhur. Selama ini umat Islam, kenapa Muhammadiyah berdiri itu kan diantara backgroundnya itu karena ada kejumudan dalam berpikir. Wong Islamis luar biasa mana? Karena ini memang upaya penjajah untuk menjauhkan Islam dan umat Islam dari ajaran yang orisinil. Sehingga Muhammadiyah itu mengembalikan kepada ajaran yang sebenarnya, kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kepenak kok beragama menurut Al-Quran dan As-Sunnah itu. Adapun nanti yang lain itu adalah ada peluang yang namanya ijtihad. Ya. Ijtihad yang di Muhammadiyah itu diantara khasnya itu adalah sebagai gerakan tajdid. Muhammadiyah bertujuan terbentuknya masyarakat Islam yang sebenarnya. Jadi kita ini mewujudkan masyarakatnya, yang diincar masyarakatnya. Maka ciri Muhammadiyah itu ada pengajian, ada kajian. Maka panjenengan di sekolah itu kalau ada acara tolong ada kultumnya, ya. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan suci Al-Quran misalnya, yang ketiga kultum oleh Ustadz Rohmat. Nah, misalnya kultum oleh siapa gitu ya. Ya apa-apa supaya sebagai media latihan. Kemudian yang keempat, Muhammadiyah akan mewujudkan Islam yang berkemajuan dan berkemurnian dan berkemajuan. Jadi bermuhammadiyah ini yang maju, yang modern. Ya, silakan manfaatkan teknologi untuk dakwah. Silakan Anda mengadakan modifikasi dakwah di lingkungan masing-masing. Silakan panjenengan menciptakan kultur, nek bisa, nek mampu. Yang penting kita berupaya. Yang kelima, Muhammadiyah akan mengantarkan ke pintu gerbang surga. Insya Allah dalam mukadimah mukadimah ADRT Muhammadiyah itu ada kalimat Muhammadiyah menghantarkan ke pintu surga jannatun. Nah, yes, jadi kita itu insya Allah Muhammadiyah menghantarkan ke pintu jannatun. Orang secara ragu-ragu. Mengko kan pada tengok-tengok nganang eneh. Kene kowe mlebu surga ya Muhammadiyah jarku mien sok gue. Sing anu ya kowe nganang-nganang. Nah, sekarang kita lempeng bismillahirrahmanirrahim di Muhammadiyah. Nah, lanjut, Muhammadiyah memiliki ruh perjuangan, nilai-nilai ideologis yang sangat mantap dan indah. Nah, nanti bisa dipelajari mukadimah, kemudian ada ART-nya, MKCH-nya mukadimah, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu poin-poinnya. Kemudian yang ketujuh, Muhammadiyah ingin mewujudkan umat Islam yang sukses di dunia dan di akhirat. Jadi sukses dunia dan sukses akhirat.
Sukses dunia ya ini gemerlapan dunia ini, sekolahnya apik kan sukses. Karirnya apik ya, kayak Bapak Bahrun kayak wis 4A. Ya. Nah, ini sukses dunia, kemudian sukses akhirat. Kita punya optimisme nanti di akhirat itu ditempatkan di surga. Nah, supaya kita bisa mewujudkan ini, kita mengamalkan ajaran agama Islam yang kita yakini kebenarannya berdasarkan paham keagamaan yang dianut oleh Muhammadiyah. Nah, kemudian yang ke-8, Muhammadiyah beramal dan berusaha agar Islam menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jadi panjenengan ini kehadirannya itu ditunggu oleh siapa saja. Panjenengan adanya hadirnya ini adalah merupakan salah satu bentuk dari rahmat bagi seluruh alam. Oh, anggarana Pak Latif mah ayem ge wis beres urusane ge. Oh, anggarana Abah Rohmat ge wis beres pokoknya acara-acara. Ini kan kita aman pokoknya lah gitu ya. Muhammadiyah bukan partai politik, tapi gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid serta tidak buta politik. Nah, lanjut. Asiana ora. Nah, kok baik. Jadi Muhammadiyah itu bukan partai politik, tapi Muhammadiyah ngerti politik dan bisa menyikapi politik dengan baik. Coba simak sikap Muhammadiyah menghadapi konstelasi politik nasional. Peristiwa apa? Habib Rizik. Muhammadiyah memiliki sikap jelas itu. Kemudian menyikapi apa kemarin isu tentang miras ya, tegas Muhammadiyah. Maka pimpinan pusat itu orisinil ketika mengambil sikap. Ya, saya tidak menyinggung kepada yang lain, tapi saya ingin berbicara dengan Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah itu tidak bisa dibeli. Muhammadiyah itu malah saya lebih senang kepada kemandirian. Maka saya mendorong kepada rekan-rekan di sekolah-sekolah, mari kita berusaha untuk menciptakan kemandirian di semua aspeknya kalau bisa. Tidak usah bergantung kepada pihak luar, kita bergantung kepada bantuan dari pihak tertentu yang punya pesan khusus begitu ya. Karena salah satu di antara keunggulan di Muhammadiyah itu moralitasnya itu, keunggulan moral itu. Maka Muhammadiyah senantiasa menjaga baik Muhammadiyahnya, IPM-nya, OTOM-nya, IMM-nya itu kan. IMM-nya itu kan keunggulannya di bidang moral. Nah, itu salah satu ciri khasnya keunggulan di bidang moral. Jadi ini salah satu dalam sikap politik. Kemudian terakhir kemarin sikap mengenai mengenai yang pendidikan itu. Frase agama lepas. Muhammadiyah kencang itu. Muhammadiyah lempeng menyikapi. Walaupun Muhammadiyah kita itu dalam bidang politik kita perlu evaluasi karena Muhammadiyah itu memang high politik ya, berpolitik secara nilai, secara tinggi. Jadi kita kadang-kadang kesulitan di bidang politik. Bagaimana upaya kita? Yang pertama, pahami dalam bermuhammadiyah. Yang pertama kita harus memahami dalam bermuhammadiyah. Bagaimana bermuhammadiyah itu? Satu, berislam. Jadi Muhammadiyah itu berislam. Jadi Muhammadiyah itu bukan semata-mata sebagai organisasi sempalan, organisasi massa, organisasi masyarakat, tapi juga adalah kita dalam pemahaman keagamaan berislamnya itu sendiri. Kemudian yang kedua dalam beribadah, beribadahnya disesuaikan dengan tata cara Islam. Nah, kita upayakan. Kita harus jadi kader Muhammadiyah mulai dari kita. Nah, ya kita pelan-pelan mungkin apa. Kemudian dalam berdakwah, kita berdakwah. Nah, panjenengan ini sebagai kader dakwah di bidang pendidikan ini menjadi ujung tombak. Muhammadiyah itu menjadi hebat, menjadi besar diantaranya adalah karena ada amal usaha Muhammadiyah. Aum itu sekolahnya. Itu sekolah-sekolah yang ada di sekitar kita itu belajar Muhammadiyah semua itu. Wah, silakan menciptakan inovasi-inovasi baru silakan dalam berdakwah ini. Sekolah Muhammadiyah kadang-kadang kita prihatin, udah pilihan kiri dewek. Kita harus sekarang pers begitu. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Pres. Berorganisasi. Jadi kita ini berorganisasi. Muhammadiyah itu diantaranya aspek-aspeknya ya ini kita. Panjenengan ya ikut
di bidang apanya, apa pemudane ngasuk nek sing sinom kan pemuda ya utawane IMM sing semandan tua sedidik nang Muhammadiyah. Yang penting bermanfaat bagi umat, bagi masyarakat. Dakwah, ilmu dan beramal ini kita. Maka dulu ada istilah ilmu amaliyah, amal ilmiah. Orang berilmu harus diamalkan, orang beramal harus dengan ilmu. Itu di Muhammadiyah. Jadi orang beramal itu harus dengan ilmu. Orang berilmu harus diamalkan. Orang yang berilmu tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Berorganisasi, berjihad atau berkorban. Jihad kula jenengan sami di sini itu. Oh men ke jihad ana sinang dalan-dalan men kae bagiane. Kalau kita ini ke jalan-jalan ora kuat, panasan ngapa, gosong dan sebagainya. Bali mriyang masuk angin. Wis derek dandan gagah, sepatuan, kuplukan, dasian. Mulang wis. Langkah sedih dadi guru. Mumet-mumet nang omah ketemu muridé, mari. Aja mumete gawe mari sekolahan. Mumet-mumet lagi iki bocah pada rewel. Jadi kita ini berjuang, kita ini sedang berjihad. Jangan main-main, berjihad maka itu harus sungguh-sungguh. Adapun sertifikasi, impasing, tunjangan ini, ketunjang-tunjang lain itu adalah sebagai bagian dari karunia Allah kepada kita. Cara MH Ainun Najib, saya juga kemarin waktu dialog dengan Haji Gunawan itu, aku belajarnya maring MH Ainun Najib. Cara MH itu jangan mencari uang, tapi kalau bisa uang yang mencari, gitu. Bisa orang jalan. Jadi kalau kita mencari uang itu jadi diperbudak oleh uang, diperbudak oleh harta, diperbudak oleh dunia yang mengejar kita. Butuh apa sih kula jenengan sami, butuh apa maring Gusti Allah? Njaluk maring Gusti Allah. Maka saya sarankan kepada kepala sekolah, pada guru, sering-sering donga maring Gusti Allah. Ya. Di samping usaha kita nggawe pamflet, share tiap hari nang maring Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya, donga maring Gusti Allah. Allah yang akan memberikan karunia-Nya kepada kita. Allah itu Maha Kaya. Donga bae maring Gusti Allah. Ya, doa secara umum maupun secara khusus, termasuk panjenengan ngesuk naik munggah haji, diantaranya di tempat-tempat yang makbul, mohon diantaranya selipkan untuk doa untuk Muhammadiyah. Donga maring Gusti Allah, njaluk diparingi murid ingkang kathah ya Allah, kula nyuwun dipun paringi sekolahane kula ingkang sebagainya. Njaluk maring Gusti Allah. Njaluk maring sapa sih ring ketua jigdasan bingung tok. Maring wong liya bingung tok apa. Njaluk maring Gusti Allah. Ya, ini kadang-kadang kita lupa di sini. Nah, ini dimensi spiritual kita dalam berjuang, silakan nanti. Wis, ya rahmatan lil alamin tadi sudah saya singgung, sukses dunia akhirat sudah saya singgung. Semuanya harus dilakukan dengan ikhlas. Apa itu ciri ikhlas yang paling kelihatan adalah istiqomah, mangler. Istiqomah itu cara motornya ya langsam, aja kayak motorku di starter melaku mati. Langsam itu gasnya diculna ya tetap urip langsam. Itu berjihad, itu ikhlas, itu diantaranya adalah berjuang ku kambuhan kumatan ya ora dadi berjuang terus. Pejuang kemaksiatan, mohon maaf, itu luar biasa semangatnya, metenteng gagah kayak wow tote gede-gede metenteng terus sampai esok. Lah kita pejuang kebaikan orang metenteng ya. Harus semangat. Artinya kita ini semangatnya gisit lah. Nek awake orang kuat semangatnya di situ. Kemudian yang kedua, yakini dengan Muhammadiyah kita bisa mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala dengan surganya. Jadi jangan ragu-ragu dalam bermuhammadiyah. Muhammadiyah ya aku mengkur golek penguripan tok lah ya luput iki. Muhammadiyah itu sebagai pandangan hidup yang nanti akan mengantarkan kita sukses dunia dan sukses akhirat. Jadi kita harus yakin dibanteri kayak berarti konsep terampung ya. Ya. Kemudian perhatikan, hayati dan amalkan minimal 5 aspek ini. Intelektual, kecerdasan ya, intelektual atau akal, emosional, spiritual, sosial, ideologi. Jadi kita ini harus cerdas menyikapi persoalan. Wah, silakan nanti sekolah-sekolah yang membutuhkan apa, silakan berkreativitas sesuai dengan potensi masing-masing.
Terus kita berusaha untuk menjadikan yang terbaik. Kita cerdas dalam menghadapi, menyikapi persoalan-persoalan. Kemudian yang kedua, cerdas secara emosional. Kepala sekolah aja mutungan, aja kesuwan. Sabar diprotes nang muridnya sing angel ataupun gurunya sing rewel dan sebagainya, sing sabar. Istighfar, ya astagfirullah, kena aku ya. Sing sabar. Kepala sekolah mutungan, kesuwan, jengkelan, ya wis. Akhirnya nanti tidak kondusif. Cerdas secara spiritual atau ruhiyah. Jadi kita berusaha untuk menjadi orang yang cerdas secara spiritual. Artinya bisa menyikapi situasi secara spiritual, secara keagamaan dalam dimensi. Apalagi di setengah situasi yang seperti sekarang ini, kita ini butuh sekali ini yang ketiga. Sekarang orang itu memandang dengan kacamata yang seringkali di luar spiritual. Ya, nilai-nilai kebenaran itu sekarang kebanyakan adalah kebenaran sebagai sebuah realitas. Jadi realitas itu kemudian dianggap sebagai sebuah kebenaran. Contoh misalnya miras. Miras itu kan dianggap sebagai sebuah kebenaran karena apa? Orang banyak yang minum minuman keras. Nah kita tidak, kita adalah sumbernya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Miras baik, haram baik. LGBT, ya ada sekarang ada yang namanya persatuan gay, persatuan lesbian. Ayo, harap ngapa? Ini karena apa? Mereka berangkat dari kebenaran realitas. Kita ini kebenaran dari aspek spiritual yaitu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Lewati baik, Mas. Mencepat rampung ya. Hidup dengan penuh rasa syukur dan sabar. Disyukuri alhamdulillah, aku li bayaran pira ki sing paling cilik pira nang kene iki. 1.000 misalnya 200.000 disyukuri bae. Wong nembe semeno kemampuan sekolah. Apa sekolah sengaja kemampuan gue sekolah sengaja lho ki dibayarnya 50.000 bae. Ya kemampuannya baru segitu ataupun mungkin memang aturannya segitu ya diterima, disyukuri. Syukur gue angel. Maka dalam Al-Quran itu disebut qalilam ma tashkurun. Hanya sedikit sekali orang yang bersyukur. Disyukuri. Alhamdulillah aku diterima dari guru. Alhamdulillah aku gajiannya misalnya pira yang paling cilik 50.000, 1.000 ngesyukur. Moga-moga sing liyane engko ganjaran kang rezeki dari sumber yang lain begitu. Wis 6 ki ya. Rutinkan silaturahim dan hidup berjamaah, super team. Jadi kita ini sekarang tidak ada Superman. Yang ada Superman itu dulu, Superman, woman, terus man yang lain itu enggak ada. Kita itu Superman-nya hanya satu, siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling hebat nang ngaring. Aku ngertine malah lagi nang Malaysia. Lagi aku dolan mari sekolah cara kene ya kayak SDM iki lah. Nang kana Abim jenenge nang Malaysia. Elek-elek iki pernah dolan maring Malaysia. Ngesuk arep didolan sing dolan maring Jepang jadi nampak latif ya yo. Nah. Di sana itu sampaikan bahwa di sini didoktrin anak-anak bahwa Muhammad itu adalah sebagai manusia paling hebat. Di antaranya apa? Isra Mi'raj. Wah, luar biasa kan. Isra Mi'raj itu bukan bayangan, bukan ilusi, bukan rekayasa, itu sebuah kenyataan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barokna haul. Luar biasa. Maka kita sekarang ini bisanya super tim. Oh, guys sing pintar ngaji, oh guys sing pintar olahraga, guys sing pintar YouTubean, guys sing Facebookan itu. Jadi super tim. Jadi nanti di sekolahnya ada pasukan angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, pasukan penyelam, pasukan siluman kudu anak kabeh. Kowe bagian nang medsos ya, ya gue. Kowe bagian masangi banner ya, kowe bagian ngecek banner, bukan sing dirubuna. Jadi banner hilang itu kan satu mungkin roboh kenangin, dua ana wong seneng dijiot arep nggo tutup WC misalnya. Nomor 3 mungkin ana sing ora seneng, Nomor 4 mungkin wong gemblung liwat apa kan bisa bae. Dicek. Kemudian yang berikutnya apa maning nggih? Mulai dari diri sendiri dan keluarga kita serta teman serta tim kita.
Wis ya, mikir diterangna ya ini. Kemudian yang kedelapan, hidup suburkan semangat jihad dan tasdid, kreatif, inovatif, dan solutif. Jadi kita ini menghidupkan semangat jihad dan tasdid. Harus kreatif ini. Mencari murid urusan niru-niru liyane, nek sing ora bisa ditiru gawe dhewe. Oke, nek tiru SDPK ya ora kuat aku gawe banner kayak ya tiru liyane. Ditekani kayak misalnya Bu Omah itu kan tekan itu siji. Wong lagi meteng tekani silaturahmi, gawa mie, gawa apa misalnya assalamualaikum, mungkin-mungkin sehat lancar niku kandungane, amin, barokah, amin, soleh-soleh, amin. Ngenjane kampun kesupen nek pun lahir teng ngaring SD Gula nggih. Nggih. Cara mantap inden nenggone 8 tahun. Kami turung lahir. Malah lagi dolanan lagi arep bojong esuk nang anak ajak lalen ya, iku lagi kondangan wis pesen. Misalnya itu kan salah satu caranya ya Mas Idos ya. Iya, silakan karena kayak beda maning sengi ngarit. Wali murid sengi ngarit, batiri ngarit, ngarah suket ya. Nah, misalnya. Yang ke-9, manifestasikan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ini banter banget jadi nomor 9 ya. Oh, mesti gitu 9 ya bener ya. Ya nggak duwe operator sing anu senior ya kayak gini. Jadi kita memanifestasikan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nabi itu kan sebagai Islam yang berjalan, Quran berjalan. Nah, panjenengan ini sebagai Muhammadiyah yang berjalan. Memanifestasikan, merealisasikan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Cermin dari bermuhammadiyah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, lanjut. Ini sudah tadi ya, ikhlas dan ihsan. Jadi kita ini berusaha supaya ikhlas dan ihsan. Ihsan itu apa? Al ihsanu antak budallah ka'annaka tarohu wa illam takun tarohu wa innahu yaroka. Jadi kita ini bermuhammadiyah itu berusaha ikhlas kemudian ihsan. Jangan merasa terpaksa, dipaksa dan sebagainya. Sementara dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.